Anies mulai kusut, panggung COVID-19 mulai runtuh. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur untuk siwo.com. Pada malam pergantian tahun 2020, Anies dengan semangat ikut bernyanyi di atas panggung di pusat kota Jakarta. Hatinya lagi senang luar biasa, karena di depan matanya terlintas perhelatan internasional balapan Formula E di tahun 2020. Akhirnya rasa kesalnya bakal terbalaskan. Sesudah kalah panggung terus dari 2018, sejak Asian Games 2018 hingga Pilpres 2019, pada tahun 2020, nama Anies akan melambung lewat Formula E. Enak tuh, Maca punya panggung sendiri tanpa direcoki orang lain, termasuk presiden yang tidak lain adalah bosnya sendiri. Anies akan punya kekuatan besar buat ambisinya di 2024. Namun, kenyataan berkata lain. Beberapa jam kemudian, Jakarta dilanda banjir besar, pertanda Anies tidak mengerjakan tugasnya. Naturalisasi dan drainase vertikal ketahuan omong kosongnya. Bagaimanapun jungkir balik Anies berusaha menata kata agar soal banjir tidak membuat dirinya basah kuyup. Tetap saja, banjir meredam citranya. Tidak apa-apa, sabar dikit, masih ada Formula E di bulan Juni nanti. Sudahlah, cuek aja. Mau orang protes, kritik bahkan mengecam soal banjir, Anies tidak memperdulikannya. Tak disangka wabah corona datang, Anies yang sedang dihujani kritik soal banjir dan pohon-pohon di Monas sangat sadar bahwa wabah ini bisa dijadikan sebagai panggung baru untuk melibas isu-isu banjir dan pohon Monas yang merugikan citranya. Anies pun tancap gas, apalagi makin lama makin ada kepastian bahwa Formula E akan jadi blunder besar ketimbang jadi panggung besar yang bisa mengangkut nama Anies. Wabah corona juga akhirnya memaksa Anies untuk membatalkan Formula E di Jakarta. Akhirnya hampir tiap hari kita menyaksikan konferensi pers Anies di balai kota. Bahkan Anies lebih memilih konpres ketimbang menengok warga Jakarta. Orang awam pun jadi paham bahwa konpres merupakan sarana utama Anies untuk membangun panggung politik buat dirinya. Awalnya konpres memang terbukti ampuh, nama Anies terangkat lagi. Narasi gubernur rasa presiden pun marak lagi. Tapi gimana ya? Namanya panggung dibikin sendiri, hanya dengan keahlian menata kata, tanpa kerja nyata, ya rentan runtuh. Anies harus bekerja beneran kalau mau mempertahankan panggung itu. Dan begitu Anies bekerja, yang keluar adalah blunder lagi. Namanya juga nggak bisa kerja, pembatasan moda transportasi yang dibuat Anies malah bikin penumpukan calon penumpang yang beresiko besar jadi klaster baru penularan COVID-19. Aturan-aturan yang dibikin Anies pun ketahuan tidak betul-betul diawasi penerapannya di lapangan. Hanya dibikin buat gegayaan tanpa dimonitor. Ya pimpinannya saja tidak mau turun ke lapangan, seperti gubernur yang lain. Anies pun terjebak, konpres melulu bikin orang bosan dan memang sudah ketahuan modusnya. Anies pun mencoba untuk mengeluarkan hasil kerja lagi. Dan kekusutan pun mulai terjadi, pernyataan Anies pun mulai kusut, tidak tertata dengan baik, asal ngomong dan jadi bahan tertawaan publik. Kini mulai saja dengan pertengahan Juni lalu, ketika Anies bersepeda di Bundaran HI, pernyataannya sungguh koplak, bicara tentang meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta. Pada waktu itu, peningkatan itu menurut Anies disebabkan oleh pengetesan yang juga meningkat. Kan pengetesan itu sekarang hampir 2 kali lipat tiap hari, 2,5 kali lipat, tujuannya menyelamatkan warga. Jadi bukan bertujuan menurunkan grafik, tujuan kita adalah menyelamatkan setiap warga Jakarta, ujar Anies. Kok katanya jadi belibet-belibet ya? Bukannya tujuan akhir dari segala upaya penanganan COVID-19 adalah menurunkan grafik, pertanda warga yang meninggal juga berkurang. Kali kedua kekusutan Anies adalah ketika dia turut menghadiri peresmian stasiun terpadu di kawasan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman. Stasiun Tanah Abang mengalami revitalisasi sehingga berubah jadi lebih tertata dan rapi. Lucunya, dalam sambutannya Anies malah kusut. 3 atau 4 bulan yang lalu tepat kita berada di sini. Ini adalah kawasan yang sangat kumuh jauh dari aman, tidak sehat dan kurang sedap dipandang apalagi di gambar selfie, ujar Anies. Hehehe, ini nih kebiasaan menjelek-jelekan para gubernur sebelumnya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menjelek-jelekan dirinya sendiri. Memangnya siapa sih gubernur DKI pada 3-4 bulannya sebelumnya? Kan dirinya sendiri. Dasar kusut. Kebijakan Anies membuka lagi CFD atau Car Free Day pun juga bisa dianggap sebagai bagian dari kekusutan pikiran Anies. Di pasar saja orang-orang masih bandel, gimana di CFD? Bukannya meminta dan mengawasi agar warganya taat pada protokol kesehatan, Anies malah menyediakan tempat dan memancing warga agar berkerumun.
Warga pun membludak mendatangi lokasi kawasan CFD. Kalau sudah ramai begitu, siapa yang bisa menjamin semua warga mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak? Anies gitu. Akhirnya CFD pun jadi sorotan, bahkan langsung mendapatkan kritik yang diucapkan oleh jubir pemerintah untuk COVID-19, yaitu Ahmad Yuryanto. Makin kusut bukan? Makanya, pilihlah pemimpin yang bisa kerja, yang jelas tujuannya yakni untuk melayani rakyatnya, bukan untuk membuat panggung politik buat dirinya sendiri. Segalanya hanya jadi panggung, patung bambu jadi panggung, pohon-pohon bagus ditebang buat jadi panggung, yang akhirnya nggak jadi dipakai juga kan. Wabah penyakit jadi panggung, tapi hasil kerjanya minimalis. Sudah. Nah, begitulah kura-kura. Bagaimana dengan Anda?